Hey ho, Pop Gengs! The metal is an alloy called adamantium, supposedly indestructible. Kalian para penggemar X-Men atau Wolverine tentu tahu soal adamantium, baja paling keras dalam semesta Marvel. Tapi, untuk kamu yang belum tahu, adamantium adalah cairan baja yang diinjeksi ke dalam tubuh Wolverine dan saudaranya, Sabretooth. Sebagai lapisan untuk cakar dan tulang mereka, bahan dasar logam ini juga digunakan untuk perisai Ultimate Captain America. Lalu, apa sebenarnya adamantium? Secara garis besar, ini adalah baja hasil paduan dari berbagai jenis logam, termasuk vibranium. Karena itu, dalam kimia fiksi ala Marvel, barang satu ini tidak digolongkan sebagai unsur kimiawi dan tidak termasuk dalam tabel periodik. Namun meski begitu, adamantium tetap jadi material paling dicari karena dengan tingkat molekulnya yang sangat stabil, kepadatan logam satu ini tidak bisa dihancurkan. Apalagi dalam jumlah yang cukup, adamantium bahkan mampu bertahan dari beberapa ledakan nuklir sekaligus. Hingga pukulan dari manusia super terkuat sekelas Captain America dan Thor tanpa kerusakan. Itu baru segi daya tahan. Jika ditempa dalam bentuk yang tajam, logam satu ini bisa digunakan untuk memotong atau membelah segala jenis material keras. Lalu dengan sifat-sifat seperti tadi, apakah material dengan spesifikasi semacam itu benar-benar nyata? Tentu saja tidak. Logam ini hanya ada dalam dunia Marvel. Tapi, seperti kebanyakan fiksi ilmiah, sifat dan karakter dari adamantium juga terinspirasi dari unsur kimiawi yang benar-benar eksis di dunia nyata. Oke, ini dia kejutannya. Zat kimiawi yang jadi referensi adamantium sebenarnya berada cukup dekat. Jadi, kandungan dalam makanan, obat, kendaraan, bahkan diproduksi oleh tubuh kita. Baik, mari bicarakan ini lebih jauh. So today we're going to talk about manganese, which is very different than magnesium. Nama zat kimia yang sedang kita bahas adalah mangan atau manganese. Berbeda dengan adamantium, senyawa satu ini diakui sebagai unsur kimia dan terdaftar dalam tabel periodik dengan kode Mn25. Mangan sendiri adalah unsur penyusun pada lusinan protein dan enzim dalam organ tubuh manusia. Karena itu, dapat dengan mudah ditemukan pada tulang, hati, dan ginjal, bahkan di otak. Mangan ini terikat pada zat metaloprotein seperti glutamin sintetis dalam astrosit. Di sisi lain, mangan juga merupakan elemen penting dalam makanan manusia, terutama yang berhubungan dengan proses fisiologis, seperti metabolisme makronutrein, pembentukan tulang, dan sistem pertahanan radikal bebas. Lalu unsur kimiawi macam apa sebenarnya ini? Mengapa sesuatu yang ada dalam tubuh kita bisa diolah jadi material super keras seperti baja? Untuk mengerti soal itu, kita harus melihat jauh ke belakang. Manganese was kind of first found in Greece, and specifically in the Thessaly region here, and even more specifically, yes, in the prefecture of Magnesia. Magnesia, which is where we get manganese. So Magnesia has contributed quite a bit to our manganese. Sebelum berhasil ditempa jadi material paling keras, pada zaman Yunani kuno, mangan sebenarnya digunakan untuk menambah atau menghilangkan warna kaca. Pemanfaatan ini tidak lepas dari sifat unsurnya yang non-magnetis. Ya benar, mangan memang tidak bisa ditarik oleh magnet, mirip dengan adamantium. Karena hal itu, orang Yunani kuno memasukkannya dalam golongan biji besi betina. Entah apa maksudnya, mungkin menurut mereka, hal-hal menarik lebih cocok diletakkan pada kejantanan. Tapi bisa saja ada alasan yang lain. Apapun itu, pada intinya, karena sifatnya yang non-magnetis, mangan akhirnya jadi sampel eksperimen yang lumayan populer di kalangan alkemis. Ignatius Gottfried Keim, seorang ahli kimia dari Austria pada abad 17, adalah orang pertama yang berhasil dalam eksperimen, mengubah mangan jadi senyawa bernama permanganat. Zat yang belakangan banyak digunakan dalam industri medis sebagai bahan untuk melawan infeksi pada kulit. Dan setelahnya pada abad 18, seorang ahli kimia asal Swedia bernama Carl Wilhelm Scheele sukses menghasilkan klorin dari bahan dasar mangan. Bahan yang sekarang sering kita gunakan untuk menghambat pertumbuhan mikrobakteri dalam air. So
during the First World War, it was used as a Tentu ada banyak eksperimen yang melibatkan bahan ini. Hanya saja yang paling terkenal dan akhirnya jadi fokus kita adalah penggunaannya dalam material baja. Yang meski diduga sudah digunakan sejak lama pada senjata dan zirah tentara Spartan. Namun baru berhasil diisolasi jadi sampel logam mangan yang belum diumurnikan pada tahun 1774 oleh ahli kimia lain asal Swedia, Johan Gottlieb Gahn. Sedangkan untuk versi baja berbasis mangan dengan kandungan maksimal 14% baru berhasil diciptakan oleh Robert Hatfield pada 1882. Dengan bahan paduan bernama ferromangan yang mengandung hingga 80% mangan buatan perusahaan Terra Noir. Itu sebabnya baja ini sering disebut dengan nama penciptanya Hatfield. Baik, sampai di sini, kamu mungkin mulai bertanya-tanya, kenapa versi baja mangan yang paling berhasil tidak bisa mencapai kandungan 100%? Oke, pertama, ini sains, tidak ada kebenaran absolut. Dan kedua, mangan bukanlah zat yang bisa didapat dengan mudah. Most of the manganese comes from South Africa. As a matter of fact, if you look at the actual amount of production, South Africa accounts for most of it. And then some other production also comes from Australia and China and a few other places in the world. Meski terindeks dalam tabel periodik, unsur ini bukan senyawa mandiri. Dia selalu melekat sebagai kandungan material untuk seluruh hasil dari kerak bumi misalnya. Jumlah kandungan totalnya adalah 1000 part per notasi atau ppm atau hanya sekitar 0,1%. Sedangkan kalau dipecah dalam jenis, rata-rata logam hanya bisa menghasilkan antara 0,8 sampai 0,15% mangan. Dari segi kuantitas, jumlahnya memang sedikit. Dan itu belum ditambah dengan proses pemurniannya secara elektrolitik yang tak kalah rumit. Karena sifatnya yang cukup rapuh, saat dalam bentuk keripik, mangan bisa hancur dengan mudah. Namun saat proses pembakaran, oksidasinya berlangsung cukup cepat. Ya, memang terdengar sangat ribet dan sulit dipahami. Tapi itu bukan masalah, mengingat hasilnya yang cukup istimewa. Sebagai ilustrasi saja, untuk menggebor baja mangan setebal 2 mm butuh waktu setidaknya 11 detik. Sementara baja stainless yang tebalnya 3 mm, waktu yang dibutuhkan untuk mengebor hanya 5 detik. Ini adalah salah satu bukti daya tahan mangan yang memang dalam kondisi benturan, tingkat pengerasannya akan meningkat 3 kali lipat. Jadi tidak usah heran dengan penggunaannya yang sangat umum. Entah itu untuk berbagai teknologi militer sebagai senjata dan zirah, atau bagian kendaraan seperti bumper mobil. Selain itu, dari segi kelenturan, baja mangan juga punya keistimewaan. Jika logam kebanyakan akan menipis di bagian tertentu saat proses penarikan, penipisan pada mangan dalam proses yang sama justru terjadi secara merata. Dan di luar semua itu, mangan masih punya banyak keunggulan lain, termasuk soal manfaat medis dan kegunaannya untuk tubuh, seperti penjelasan di awal video. Hingga ketahanan terhadap korosi dan suhu rendah, yang karenanya cukup sering digunakan dalam industri dengan tingkat abrasi tinggi seperti pertambangan dan konstruksi. Sifat non-magnetis juga membuat mangan jadi opsi prioritas dalam industri kelistrikan seperti baterai atau konduktor berukuran raksasa. Ya, dengan sejuta manfaat ini, rasanya tidak mengherankan kalau mangan dijadikan referensi utama untuk material fiktif yang sangat populer seperti adamantium.